birahmatillah. Adada ma fil billah salatan wa salaman daiman bila mukla wa alihi wasahbihi. Adada kulli dharratin Saya hormati sebelahkan ibu pengurus Majelis Taklim Nurul Hidayah, ibu-ibu yang hari ini bisa hadir dalam rangka Walimatul Umrah ya, Walimatul Safar ya, insyaallah Bapak Subari bersama Ibu Sulistiwati mau menunaikan ibadah umroh insyaallah pada tanggal berapa Bu? 16. Berarti kibar bendera di sana ya? Iya. Jangan lupa bawa bendera, tancepin di sana. Alhamdulillahirabbil alamin, asabana di Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari, malam hari Jumat ini kita selalu diberikan berkah. Mudah-mudahan di situ turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkah kumpulan kita semua dalam rangka berwajahan mempererat silaturahim di RT 01 ya. RT berapa ini? 01. Alhamdulillah masa ada pengajian, berarti mudah-mudahan ini sebagai benteng terhindarnya komplek Warnasari dari bala insyaallah. Amin. Jadi kumpulnya kita ini mudah-mudahan berkah, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita, mendoakan kita semua khususnya komplek Warnasari, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya. Jadi umroh itu kewajibannya sama seperti haji ya, bagi yang mampu ya. Jadi hadis bahwasanya umroh itu kewajibannya sama ya. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu sunnah namanya. Sekali kalau di mazhab kita Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, umroh itu wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu. Alhamdulillah Bapak Subari ini beserta Ibu mengumpulkan kita semua dalam rangka rutinan sekaligus Walimatul Safar. Yang pertama dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kemampuan ya, diberikan kesempatan untuk berziarah ke Baitullah dan berziarah ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu kalau di paham kita ya, kalau walimah itu sebetulnya wajib. Ya, wajib itu walimah itu, kalau walimah itu ada wajibnya untuk datang. Ya, walimah itu disebutkan kita Bulughul Maram. Walimah itu sebetulnya ada ya. Karena ada saudara kita yang walimah, ada yang berangkat tadi berangkat aja. Ya. Pelit itu. Ada Bu ya? Ada katanya nggak mau repotin. Oh masih hidup aja ngerepotin, nanti mati pasti ngerepotin. Ya Bu ya. Jadi jangan ditiru kayak gitu. Jadi kita itu yang pertama ini penting ya walimah itu ya. Jadi hukumnya sunnah mengadakan walimah yang pertama dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang banyak, diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk bisa berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum bisa menyusul, yang sudah haji bisa kembali lagi, yang sudah umroh bisa kembali lagi. Kenyataannya seperti itu Bu. Kalau kita sudah pernah ke sana berdoa, insya Allah nanti kembali lagi. Jadi insya Allah ya, bagaimana doa kita di sana, insya Allah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tanah suci itu setiap jengkalnya dijaga oleh malaikat. Beda dengan di sini. Ya. Jadi makanya kalau orang ibadah umrah itu luruskan niat ya. Luruskan niat betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan buat sombong-sombongan, tapi betul-betul ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kedua, selain rasa syukur, yang kedua membersihkan dosa kita sesama tetangga kita. Ya. Jadi kalau kita mau berangkat umroh atau mau berangkat haji itu ada walimah safar. Dalam rangka kita minta maaf sama tetangga kita terutama yang dekat supaya dosa kita itu bersih mau berangkat ya. Karena ada dosa kita dengan Allah, ada dosa kita dengan manusia. Kalau dosa kita dengan Allah itu gampang kita minta ampunnya. Tapi yang susah itu kalau kita punya dosa sama manusia ya. Harus minta maaf langsung supaya dibersihkan dosa-dosa kita. Hablum minan nas ya. Insyaallah ya.
ibu ini sekalian syukur juga memohon maaf kepada ibu semua khususnya Majelis Taklim Nurul Hidayah yang malam ini hadir supaya dimaafkan atas kesalahannya sehingga berangkatkan lega. Ya, kemudian yang ketiga, pentingnya walimah itu dalam rangka meminta doa. Ya. Supaya Bapak Subari beserta Ibu Sulastawan ini ketika ibadah di tanah suci ini diberikan kemudahan. Ya. Diberikan kemudahan ketika melaksanakan semua rangkaian rukun ibadah umroh dan semua ibadah sunnahnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala selamat sehat sampai kembali lagi ke tanah air. Mudah-mudahan kumpulnya kita ya memberikan maaf, memberikan doa kepada Bapak Subari Ibu Sulistiawati, mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Ini malam istajabah, kita iringi pertemuan kita dengan suratul Yasin dengan zikir dan berselawat. Mudah-mudahan doa kita diangkat Allah, dijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi umrah itu jadi hukumnya sunnah buat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, tapi kalau Imam Syafi'i Imam itu wajib kalau buat yang mampu. Ya mudah-mudahan kita semua hadir dimampukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau diundang wali umroh datang Bu. Siapa tahu ketularan. Iya. Motivasi. Nggak harus punya duit kok berangkat ke sana. Ya. Ternyata orang nggak punya duit, kalau kita mintanya betul-betul sama Allah itu betul. Ya, contoh saya awal berangkat dulu itu ya. Jadi saya mahabbah sama Nabi, itu datang orang ya minta saya punya ilmu buat pencerahan jamaah ya. Jadi berangkat pertama dulu itu ya, kemudian berangkat lagi awalnya gitu. Jadi kita mahabbah betul sama Allah, minta sama Allah. Mungkin ketika itu saya nggak pegang duit ya, diberangkatkan gratis VVIP ya. Semuanya tuh enak di sana ya. Jadi ternyata umrah tuh nggak harus punya duit kalau kita berusaha dekat sama Allah, berusaha dekat sama Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian lagi berangkat lagi. Alhamdulillah ya, berkah kita betul-betul dikasih Allah, mahabbah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil dimakan Bu, ke bawah Bu. Ya. Terusin Bu. Terusin. Ya, jadi sambil dimakan Bu. Makan lagi. Ya santai aja ya, santai. Memang kalau ngaji kalau sudah dakwah itu bingung. Kalau sudah ada tumpeng ngaji itu bingung. Pasti nggak konsentrasi. Makanya sambil makan nggak apa-apa, santai aja. Yang penting sambil dengerin ya Pak. Dengerin, mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Iya. Terus ya, jadi makanya dalam Quran disebutkan watimul hajja wal umrata lillah. Jadi sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mau berangkat tuh niatkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang haji jangan pengen dipanggil Bu Haji atau Pak Haji, yang umrah juga jangan kepengen dianggap mampu. Karena pada hakikatnya kita tuh berangkat ke sana itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Banyak orang kaya nggak nyampe ke sana itu banyak. Orang kaya banyak duitnya nggak sampai ke sana itu banyak. Ya, jadi jaga hati sampai di sana supaya semua ibadah itu dijaga Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Karena di sana setiap tanah itu dijaga oleh malaikat dan di sana itu patut berhati-hati ya. Makanya saya kalau sampai ke sana turun itu pasti saya ya Allah jaga hati saya gitu. Jadi kalau kita misalnya berdekatan dengan kalau orang yang orang dari Afrika itu kan badannya katanya bau ya. Karena kita niatnya sudah betul minta sama Allah, jadi itu nggak ada kok itu. Jadi kayak gitu. Jadi saya punya jamaah Bu. Jadi begitu datang kebetulan makanan itu nggak cocok. Ya. Kebetulan makanya nggak cocok. Bila sudah pernah haji dan pas berangkat bareng saya bilang, Ustaz makannya nggak enak ya. Sampai pulang di Madinah makannya nggak enak. Terus. Di Mekah nggak enak. Gitu. Ya Allah. Sampai ke tanah air aja dirawat. Ya, jadi betul-betul omongan di sana itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bedanya di tanah suci sama di sini. Kalau di sana itu baru niat di hati, niat gak bagus terus dicatat sama mereka. Tapi kalau di sini niat gak baik, sebelum dilaksanakan belum dicatat sama malaikat. Itu bedanya di sana sama di sini. Ya, jadi pelajaran buat kita semua,
nanti kalau kita semua dikasih kesempatan berangkat, yang mudah-mudahan yang kumpul ini bisa berangkat semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak harus punya duit, tapi kalau punya uang daftar dulu. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama umroh itu bisa menghapus dosa. Ya. Jadi umroh adalah umroh 5 kafarah bainahum. Jadi kafarah 5 bainahum. Jadi umroh antara satu bainahum itu sebagai kafarah penebus dosanya. Jadi kalau kita umroh itu akan diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian umroh itu akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sudah punya niat ke sana, sudah didoakan. Nanti biasanya pulang dari sana itu akan diberikan rezeki lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti, karena itu keterangannya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau orang sudah berangkat ke sana, niatnya bagus, insya Allah akan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada ceritanya orang habis umroh bisa hidup fakir, malah kadang-kadang nambah kaya. Jadi ada dulu jamaah punya mobil pengen berangkat haji, harusnya dia sudah punya kemampuan, ya. Sudah punya kemampuan. Saya bilang jangan ditunda Pak berangkatnya. Bapak sudah punya mobil berarti sudah mampu untuk haji. Setelah haji pulang dari sana, mobil dijual ke sana, pulang rezekinya diberkahi, mobil dapat gitu. Ya, perusahaannya beli lebih bagus gitu. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir, ibu sisihkan niatkan ya. Sisihkan niatkan ya, supaya kita bisa berangkat ke tanah suci insyaallah ya. Saya lihat di sini kan bergantian ya, kemarin ibu ini sudah berangkat ya. Nah, kebetulan pas saya ini ada acara jadi nggak bisa hadir ya, mudah-mudahan malam ini hadir ya, mudah-mudahan bisa mengenai keberangkatan ibu atau bapak Subhanahu. Kemudian umroh itu juga akan mencegah kemiskinan, tadi saya sebutkan ya. Kemudian umroh itu berlimpah pahala ya. Jadi ibadah di sana itu beda dengan ibadah di sini. Tapi ini jadi catatan ya. Saya pernah ketemu orang karena di sana sudah merasa banyak ibadah ya. Jadi setelah pulang kayak haji kan itu nanti diukurnya setelah pulang dari tanah suci. Ya. Setelah pulang dari tanah suci itu hajinya mabrur atau mardud. Ya. Kalau mabrur berarti pulang dari tanah suci itu akan bertambah ketakwaan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Senang datang di majelis taklim, senang ngaji, ya. Kebaikannya sama tetangga bertambah. Ya. Semuanya tuh bertambah lebih baik. Insya Allah itu menjadi haji yang mabrur atau mabrur. Kalau pulang dari sana itu diterima yang amal ibadahnya, berarti umrohnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan harapan kita gitu Bu ya, jauh-jauh dari tanah air berangkat ke sana ya, jangan sampai sia-sia ibadah kita ya. Perbaiki niat ya, semua diniatkan karena Allah, jalani semua rukun-rukunnya dengan baik. Perbanyak sunnah-sunnahnya supaya kita berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda sholat di sini dengan di sana ya. Kalau sholat di sana diganjar dengan 100.000, kalau di Masjid Nabawi dengan 1.000, kalau di sana semua satu, di sana itu berlipat-lipat ya. Dan kalau misalnya nanti ketemu di Masjid Kuba, sholat itu seperti umroh sekali, dan nanti akan ada jalan-jalan nunggu peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW para sahabat. Itu adalah hikmah buat kita ya, bahwa dulu Nabi itu perjuangannya itu memperjuangkan kita umatnya itu luar biasa ya. Kalau Nabi mungkin dulu hajinya jalan pakai onta ya. Bayangkan Bu, kalau dihitung itu 450 km dari Madinah ke Mekah, itu jalannya batu, itu sepi. Sekarang aja kayak seperti jalan, tapi di sana tuh sepi ya, sepi di sana itu ya, walaupun jalan tol nggak ramai kayak di Indonesia. Itu bayangkan Nabi Muhammad dulu memperjuangkan umatnya supaya ibadah seperti sekarang ini, itu luar biasa. Makanya perbanyak terima kasihnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Muhammad itu mudah ya, mudah supaya umatnya juga diberikan berbagai kemuliaan. Kita bisa menjadi umat yang mulia karena menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Bu bisa bersolawat, duduk ya, 1 kali solawat dibalas dengan 10 kebaikan, diangkat 10 derajat, dihapus 10 dosa. Nah ini mumpung malam Jumat ini Ibu berbanyak solawat ya. Salawat dalam malam Jumat itu akan dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi Muhammad itu di sana itu ada satu malaikat yang khusus jaga di makam Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang baca salawat,
itu langsung dijawab. Setiap hari, kalau hari Jumat khusus hari Jumat itu langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apal Bu Nabi Muhammad itu. Orang yang langsung selawat, yang enggak itu hafal. Ya. Selawat kita itu juga mengiringi kebaikan orang tua. Karena ketika disebut kita berselawat, nama kita disebut sama binnya di sana sama malaikat itu. Wahai Nabi, bulan bin bulan berselawat kepada Anda misalnya. Itu disebut. Jadi kalau kita berselawat khusus pada hari Jumat, itu langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ibu-ibu ini biar bisa bersafi. Kalau baca selawat, bayangkan Nabi Muhammad SAW. Paling enggak kalau misalnya ibu lihat kubah hijau itu, lihat kubah hijau di gambar ya bayangkan Nabi Muhammad ada di bawah situ. Ya usahanya Nabi Muhammad SAW supaya kita tuh bisa sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Ya. Saya tuh biasa kalau beberapa kali saya berangkat umrah itu, jadi ketika saya ingat sama Nabi, kalau saya punya amalan itu baca maulid itu turun. Kali bukan berjanji ya. Di sini ya tibaan. Saya setiap kangen sama Nabi, setiap saya netesin air mata, saya langsung dijawab berangkat. Entah dari mana, ada yang telepon apa ngajak berangkat. Ya. Setiap saya netesin air mata, kata ulama, kalau kita bisa berselawat, kita sampai netesin air mata, berarti Nabi Muhammad ada di sebelah kita. Berarti Nabi Muhammad ada di dekat kita, sayang sama kita. Ya. Jadi ibu kalau malam Jumat baca selawat sambil diresapi ya. Mumpung ada kesempatan bisa kumpul ya, baca selawat, bayangkan Nabi Muhammad itu ada di depan kita. Dulu itu ada ulama ya di Tarim itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, itu beliau itu kalau baca selawat setiap sholat, Assalamualaikum ayuhan Nabi, itu langsung dijawab sama Nabi. Orang semajid itu dengar semuanya suaranya Nabi. Jadi ketika Habib Ali ngimamin sholat di Seun itu, di Masjid Seun, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu langsung dijawab sama Nabi. Saking bersihnya hati beliau, sambungnya beliau sama Nabi, langsung dijawab. Makanya dulu itu ulama itu jawab berbondong-bondong pengen dengar suara Nabi. Ya. Dulu Sayyid Ahmad Rifai juga seperti itu. Ketika datang ke makbar Nabi Muhammad, ya, itu datang ke Madinah, beliau salam langsung dijawab, dan semua jamaah ribuan jamaah itu bisa mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Jadi saya pesan sama ibu-ibu, kalau baca salawat bayangkan Nabi itu ada di hadapan kita. Biar kita itu baca salawat ada rasanya, ya. Khusyuk bisa sampai ke hati kita. Ya. Rasakan Bu, kalau ibu sudah bisa nangis ingat sama Nabi, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Berarti kita termasuk umat Nabi yang tidak hanya lisannya berselawat, tapi hatinya sambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mumpung ada kesempatannya bisa kumpul ya. Banyak ibu-ibu yang bisa kumpul kayak gini nih. Ya. Alhamdulillah di majelis ini kayaknya banyak nih. Kayak di tempat saya itu ibu-ibunya banyak ya. Kalau kumpulan gini ya, alhamdulillah bisa kumpul, bisa bersolat bareng, bisa tibaan, itu berkah Bu. Ya, insya Allah kumpulnya kita ini bisa bermanfaat buat orang lain. Kelihatannya sekali kumpul-kumpul gini. Kalau di tempat lain nggak ada, di Warnasari, ibu itu bisa jadi penopang selamatnya komplek itu dari bala. Ya. Sholawat Nabi itu langsung naik, pasti diterima. Kalau kita mungkin baca Quran mungkin akan diteliti sama malaikat, sholat Nabi khusyuk enggaknya. Tapi kalau sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ya, jadi kalau baca selawat ya, entah lagi di rumah, ibu bisa sambil ngiris bawang bisa baca selawat, nyuci pakaian bisa baca selawat, ya. Masak, iris tempe bisa baca selawat. Tapi coba luangkan satu waktu 10 menit atau 15 menit ibu ambil air wudhu, duduk apa sholat sunat dulu, baca selawat. Sallallahu alaihi Muhammad sambil diresapi. Nanti kalau ada saatnya ibu sampai baca selawat sampai ke relung hati kita, bahkan kita sampai netesin air mata, berarti selawat itu langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu ada dekat kita. Ya. Itu termasuk hamba Allah, umat Nabi yang beruntung ketika nanti berhadapan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nanti kita ini kumpul di Padang Masar, ada umat yang dipanggil sama Nabi. Ya. Ada, saya pernah dengar guru saya Habib Ahmad cerita dengan saya, ada orang umat Nabi itu bermimpi ketemu Nabi.
umat ini diberikan kenal sama Nabi, tapi Nabi nggak mau kenal karena dia tuh selama hidup nggak pernah mau bersolawat. Katanya solawat itu bid'ah katanya, gitu. Jadi ketika dia dikasih hidayahnya itu tidur, kata guru saya Muhammad itu tidur. Nah, anak orang Irak ini cerita sama guru saya Muhammad, tidur dia diberikan kenal sama Nabi, manggil Nabi nggak mau jawab, sedih nih. Jadi si hamba itu nangis, kemudian terbangun, cerita sama ulama, termasuk sama guru saya. Akhirnya sekarang dia jadi ahli sholat. Ya, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti di akhir yaumil kiamat itu nanti pada masa ada umat Nabi yang dipanggil sama Nabi. Nanti cahaya itu kan ada yang kayak matahari, ada yang kayak rembulan, ada yang kayak bintang, ada yang kelip-kelip. Ya bergantung dengan banyaknya salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu kan gak ada halangannya ya, mau halangan juga boleh baca salawat bu. Ya, kalau sholat kan gak boleh, baca Quran gak boleh, tapi baca salawat boleh. Ibu lagi halangan, ya baca salawat boleh. Perbanyak baca salawat, mudah-mudahan salawat kita menolong ibadah kita. Amin. Nambah kekurangan ibadah kita, Amin. supaya amal kita itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada satu cerita dulu, ada hamba Allah, ya, dia itu ketika ditimbang, ya, di kitab diceritakan ditimbang amal ibadahnya itu ternyata lebih banyak buruknya daripada kebaikannya. Satu saat datanglah Nabi Muhammad SAW, karena ada timbangan banyaknya dia selawat. Nah, itu diceritakan satu timbangan itu ditaruh satu selawat, ternyata timbangannya lain. Betapa besar pahalanya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita malam ini, ya, berkah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita semua, keluarga kita semua menjadi keluarga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini saya jasa dari Guru Sabir Lutfi. Jadi kalau kita punya anak misalnya kurang berbakti sama kita, ya kadang-kadang anak sekarang beda sama dulu ya bu ya. Kadang-kadang kalau dulu kan orang tua ngangkat kan kita takut bu ya. Karena sekarang kadang-kadang enggak. Kata guru saya, kalau pengen anaknya berubah, ya, jadi khususkan baca selawat, misalnya selawat Jibril setiap malam itu 300 kali, ya, tapi dikhususkan buat anak. Kemudian nyuci berasnya itu baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, ya. Itu guru saya mengajarkan seperti itu Habib Lutfi. Jadi rasa tuh ketika kita duduk ada jamaah yang lu, anak saya kurang nurut sama saya Habib katanya. Nah beliau menjelaskan, coba malam satu hadiahkan salat itu khusus buat anak, baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling berapa menit bu? Kalau 300 paling 3 menit ya, 5 menit ya kalau pelan ya, 5 menit baca salawat Jibril itu ya. Jadi faedahnya luar biasa. Diniatkan khusus buat anak kita. Mudah-mudahan yang belum nurut jadi nurut, yang ada kesulitan belajar diberikan kemudahan, yaitu khususnya buat anak-anak kita. Khususkan kita baca salat khusus untuk anak-anak kita atau untuk cucu-cucu kita yang sudah jadi mbah, ya, supaya semuanya diberikan kemudahan ketika mengarungi hidup atau sedang belajar, supaya berkah ilmunya, berkah keluarganya, berkah semuanya, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin itu aja ya bu ya. Kayaknya sudah tenang itu yang di luar ya. Jadi mungkin malam ini saya tutup ya, mudah-mudahan kumpulnya kita untuk mendoakan Ibu Sulistiawati bersama Bapak Subari yang akan menaikkan ibadah umroh, ya, kita doakan mudah-mudahan diberikan sehat dari dunia sehat sampai di sana sehat, bisa menaikkan semua rukun-rukun umrohnya, semua ibadah sunnah diberikan kemudahan sampai pulang kembali ketemu di tanah air dengan selamat sehat walafiat. Terima kasih, mohon maaf, dan mudah-mudahan ada kesempatan bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, selamat, sehat, insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang